Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya, saya Rafael sebagai CEO dari perusahaan Teman Eko dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang pitch deck perusahaan kami yang bernama Teman Eko. Perusahaan yang kami usung ini bernama Teman Eko. Perusahaan ini berfokus pada pengurangan sampah plastik yang sulit terurai, di mana sampah plastik menjadi masalah yang cukup serius, baik secara nasional maupun internasional. Perusahaan ini dinamakan Teman Eko dikarenakan perusahaan kami ini berfokus pada pengurangan limbah yang cukup berbahaya untuk lingkungan. Perusahaan ini kami harapkan dapat membantu pengurangan limbah plastik yang membuat kerusakan lingkungan dan membuat masyarakat sadar betapa berbahayanya sampah plastik bagi lingkungan. Perusahaan ini kami juga akan berfokus untuk pada perusahaan-perusahaan lain supaya dapat menggunakan jasa kami, terutama pada jasa pengiriman makanan dan minuman, supaya menggunakan produk kami dan dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat menyebabkan limbah plastik menjadi menumpuk dan membuat kerusakan lingkungan. Tujuan utama atau misi utama dari perusahaan Teman Eko ini adalah untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik yang dihasilkan dari industri makanan dan penggunaan kemasan sekali pakai. Tujuan perusahaan kami adalah untuk mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh plastik yang sulit terurai dengan mengembangkan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan yang dapat terurai secara alami dan dapat digunakan kembali. Teman Eko berupaya meminimalkan ketergantungan pada plastik sekali pakai. Selain itu, perusahaan kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya mengurangi limbah plastik dan memilih solusi kemasan yang berkelanjutan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, perusahaan kami ingin meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan agar dapat menggunakan jasa perusahaan kami untuk mengembangkan kemasan yang dapat digunakan kembali dan dapat terurai kembali, sehingga terjadi pengurangan limbah plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Pada akhirnya, Teman Eko bertujuan untuk menciptakan sistem pengiriman makanan yang lebih hijau, mengurangi pencemaran lingkungan, dan membantu keseimbangan ekosistem. Seperti kebanyakan perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengatasi masalah di lingkungan sekitar, perusahaan kami juga ingin mengatasi hal yang serupa pula. Dan di kasus perusahaan kami ini, kami ingin fokuskan kepada masalah menumpuknya limbah plastik dari kemasan sekali pakai yang sering digunakan dalam industri pengiriman makanan. Kita bisa lihat kejadian bahwa setiap kali kita memesan makanan untuk diantar, baik secara daring maupun luring, baik secara ojek online maupun kita datang ke restoran untuk minta dibungkus, makanan tersebut seringkali dikemas dengan wadah atau kantong plastik sekali pakai. Kemudian, setelah kita menggunakannya, kita akan langsung membuang wadah tersebut. Hal ini menyebabkan limbah plastik semakin banyak setiap harinya dan akan terus menumpuk. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau kita singkat SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau kita singkat KLHK, pada tahun 2022 ada 7,2 ton sampah yang belum terkelola secara baik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sampah plastik ini menjadi masalah serius baik secara nasional maupun internasional. Limbah plastik ini kemudian menumpuk dan tersebar sehingga mencemari ekosistem dan menyebabkan krisis sampah global. Selain rusaknya ekosistem yang disebabkan oleh limbah plastik juga menambah beban pengelolaan sampah
serta menghabiskan sumber daya alam untuk memproduksi plastik baru. Selanjutnya, saya akan memaparkan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk meminimalisir sampah plastik dari pengiriman makanan dan kemasan sekali pakai yang terdapat di Indonesia, yaitu kami menciptakan aplikasi yang menawarkan layanan pengiriman makanan yang ramah lingkungan dan tanpa limbah plastik. Selain itu, kami juga memproduksi kemasan yang mudah terurai dan aman bagi planet kita. Kami berdedikasi untuk membuat pengiriman makanan lebih hijau dan ramah lingkungan, serta memberikan solusi alternatif yang lebih baik bagi konsumen modern yang peduli dengan lingkungan. Kenapa harus sekarang? Karena banyak sekali sampah plastik dari layanan pengiriman makanan dan juga kemasan sekali pakai yang sulit terurai, tidak terkelola, dan menumpuk di TPA yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada tahun ini, tahun 2024, sebanyak 63,3% atau 20,5 juta ton sampah di Indonesia terkelola. Namun, sisanya 35,67% atau sebanyak 11,3 juta ton sampah tidak terkelola dengan baik di tahun ini juga. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi ini agar dapat meminimalisir sampah-sampah yang ada di Indonesia dengan memberikan layanan yang ramah lingkungan dan aman bagi planet kita ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang besar pasar dari produk kami ini. Target kami adalah generasi Z dan milenial yang ada di Indonesia. Dari 71,5 juta generasi Z dan juga 69,6 juta milenial yang ada di Indonesia, target pasar kami berada di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 38,4 juta generasi Z dan juga 18 juta milenial. Besar pasar kami juga berpusat di Yogyakarta, yaitu sebanyak 835.000 generasi Z dan juga 859.000 milenial yang ada di Yogyakarta. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah inovasi dari perusahaan kami yang menggabungkan solusi untuk industri makanan dan lingkungan sekaligus. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang solusi yang kami tawarkan, mari kita lihat peta persaingan di pasar layanan antar makanan yang menjadi bidang fokus kami. Saat ini ada 3 kompetitor utama yang mendominasi pasar, yaitu yang pertama ada GoFood. Mereka adalah bagian dari ekosistem Gojek, merupakan salah satu pelopor layanan pesan antar makanan di Indonesia. Selain menyediakan berbagai pilihan jenis makanan, mereka juga sering menawarkan promo-promo menarik bagi penggunanya setiap bulan. Yang kedua ada GrabFood. GrabFood adalah bagian dari platform Grab. Di sini mereka lebih memfokuskan pada pengalaman penggunanya yang lebih personal, seperti rekomendasi makanan berdasarkan preferensi penggunanya dan program loyalitas melalui Grab Rewards. Yang ketiga ada Shopee Food. Meskipun mereka adalah pendatang baru, mereka sangat cepat menguasai pasar melalui promo besar-besaran. Dan karena integrasinya dengan platform e-commerce Shopee, mereka memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memesan makanan sambil berbelanja. Ketiga kompetitor ini menyediakan layanan pesan antar yang efisien dan menawarkan kenyamanan bagi pengguna. Namun ada satu hal yang masih menjadi tantangan besar dalam layanan antar makanan di Indonesia dan juga di seluruh dunia, yaitu limbah plastik dari kemasan makanan sekali pakai.
Disinilah perbedaan utama perusahaan kami dengan kompetitor lainnya. Perusahaan kami hadir untuk menawarkan solusi yang komprehensif terhadap masalah ini. Kami tidak hanya berfokus pada layanan antar makanan, tetapi juga pada produksi kemasan ramah lingkungan yang dapat mengurangi jejak limbah plastik. Kami menyediakan 2 layanan utama. Yang pertama, manufaktur kemasan makanan ramah lingkungan. Kami memproduksi berbagai jenis kemasan yang mudah terurai dan aman untuk lingkungan, seperti kotak makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami dan dapat didaur ulang, misalnya dari bahan serat tebu atau jagung. Kemudian alat makan sekali pakai seperti sendok dan garpu yang terbuat dari kayu atau bambu, serta sedotan kertas yang dapat teruraikan. Semua produk ini kami desain untuk memberikan pengalaman makan yang nyaman bagi konsumen, tanpa menambah beban sampah plastik. Selain itu, bahan yang kami gunakan dapat terurai secara alami dalam waktu singkat, tidak seperti plastik yang butuh waktu berabad-abad. Yang kedua, layanan antar makanan ramah lingkungan. Kami bekerja sama dengan berbagai restoran untuk menyediakan layanan antar makanan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dari perusahaan kami. Restoran yang bekerja sama dengan kami dapat mengiklankan diri mereka sebagai pelopor dalam menjaga lingkungan. Dengan memberikan pilihan kemasan ramah lingkungan kepada restoran, kami tidak hanya membantu mereka mengurangi jejak karbon, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menarik hati konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Disinilah nilai tambah yang kami tawarkan dibandingkan kompetitor lainnya seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang belum sepenuhnya berfokus pada solusi keberlanjutan ini. Dengan cara ini, kami tidak hanya membantu industri makanan mengurangi jejak limbah plastik, tetapi juga memberikan keuntungan pada konsumen untuk memilih pilihan berkontribusi pada lingkungan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model bisnis Teman Eko. Usaha ini tidak hanya berfokus kepada keuntungan finansial saja, tetapi menjadi misi besar untuk menjaga lingkungan. Dengan model utama kami berupa aplikasi mobile dan website, yang akan memudahkan pelanggan untuk mengakses fitur-fitur yang kami sediakan. Serta kami juga menyediakan produk-produk ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik secara signifikan. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan delivery sebagai layanan pengiriman makanan dan berbagai restoran yang memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada pelanggan. Di sisi lain, kerjasama kami dengan berbagai restoran akan meningkatkan jumlah merchant yang bergabung dengan platform kami, sehingga pelanggan akan diberikan lebih banyak pilihan makanan. Dan bagi para restoran yang bergabung, akan didorong untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Dengan model bisnis ini, kami yakin Teman Eko telah berkontribusi signifikan baik dari segi bisnis maupun dari segi lingkungan. Teman Eko sendiri memiliki 2 jalur bisnis utama. Yang pertama, manufaktur produk ramah lingkungan, serta layanan pengiriman makanan. Berikut adalah penjelasan mengenai tim inti dari Teman Eko. Rafael Farerino Abipraya sebagai CEO, Amara Gati Gandes Nerpaduhita Hendartanto sebagai Kepala Tim Keuangan, Sabrina Victory Hanaklau sebagai Kepala Tim Produksi, dan saya sendiri, Sonia Maitri Kohar, sebagai Kepala Tim Pemasaran. Selanjutnya, untuk pendapatan dari Teman Eko terbagi atas 2 unsur utama. Yang pertama, penjualan produk ramah lingkungan, dan yang kedua adalah layanan pengiriman makanan, yang dimana biaya pengiriman makanan ditentukan dari jarak antara restoran dan lokasi pelanggan. Sedangkan untuk biaya layanan kami tetapkan Rp3.000 ditambah dengan 5% dari harga makanan.
Total investasi yang kami butuhkan untuk bisnis ini ialah sekitar 150 juta. Uang ini akan kami gunakan untuk pengembangan aplikasi website, produksi kemasan ramah lingkungan, dan pemasaran. Berdasarkan proyeksi keuangan, kami menemukan bahwa pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh teman Eko ialah sekitar 150 juta per tahun. Sedangkan untuk pendapatan diperkirakan mencapai 300 juta per tahun. Di masa lalu, kami juga telah menjalankan beberapa proyek penting seperti kampanye No Straw yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya dengan alternatif yang lebih baik seperti penggunaan sedotan dari besi dan kertas. Selanjutnya, inisiatif Zero Waste, di mana ini merupakan gaya hidup tanpa limbah. Dan yang terakhir, program pengumpulan sampah, yang di mana masyarakat berperan penting di dalamnya untuk mengumpulkan sampah dan mendaur ulang sampah tersebut. Proyek-proyek ini menunjukkan komitmen teman Eko terhadap lingkungan dan menjadi potensi untuk inisiatif yang lebih besar lagi di masa depan. Kami percaya dengan dukungan yang tepat, investasi di teman Eko tidak hanya menawarkan keuntungan finansial yang menarik, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju masa depan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dampak positif yang nyata bagi lingkungan, serta memanfaatkan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Sekian, terima kasih.